Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini sorotan Pak Git masih melihat atau membahas kepada makan gratis, teman-teman. Tapi bukan kemarin kan kepada nilai anggarannya gitu yang kita bahas. Ya. Sekarang bukan ke situ. Ini yang terjadi di lapangan gitu loh. Terutama di Sumeneb ya, Madura Sumeneb ini banyak itu relawan atau karyawan itu yang keluar dari makan gratis ini. Jadi kenapa keluar? Karena gajinya yang pertama nggak jelas. Ya. Kedua itu kerjanya juga terlalu lama ya. Contoh yang membersihkan kotak makanan itu melakukan kerjaan itu dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Kemudian yang menyiapkan makanan itu bekerja dari jam 3 sore ya sampai jam 2 malam, jam segitu panjang ya. Jadi yang pertama 12 jam, kemudian 1 jam. Nah, yang ketiga yang masak makanan itu dari jam 1 pagi sampai jam 10 pagi, 9 jam. Jadi 12 jam, 9 jam, 12 jam, 11 jam, 9 jam. Nah, kalau dilihat dari undang-undang kerja, ini kayaknya sudah menyalahi aturan di situ. Kemudian ya itu tadi ya, gajinya nggak jelas, terus aturannya seperti mana, kayak gimana, dan ini ada salah satu atau salah satu pasangan yang ikut menjadi relawan di situ, kemudian mengeluarkan diri atau mengundurkan diri karena itu. Karena tidak ada kejelasan dalam sistem penggajiannya. Padahal mereka itu sebelumnya 13 tahun itu sudah buka warung makan, ya. Membantu menjadi relawan dengan harapan mendapatkan imbalan gitu kan. Nah ini tapi yang terjadi malah seperti itu, akhirnya mereka keluar. Di sini ada terkonfirmasi ya, salah satu karyawan dapur itu bernama Farid gitu. Jadi dia sempat menanyakan kepada istilahnya katakanlah yang berwajib atau berwenang mengurusin itu gitu, tapi tidak ada kejelasan. Yang sebetulnya pada September 2024 telah melakukan seperti pelatihan, mengikuti pelatihan gitu ya di Kodim 0827 di Sumeneb. Nah, itu juga sudah mengikuti pelatihan, tapi dalam perjalanannya itu nggak ada kontrak kerja sama sekali. Jadi kontrak kerjanya itu nggak ada, nggak jelas. Nah ini sangat memprihatinkan teman-teman. Benar-benar sangat memprihatinkan. Jadi relawan-relawan atau karyawan yang bekerja di dapur itu, ini sama sekali tidak diperhatikan. Intinya Farid itu menegaskan, jadi tidak ada hitam di atas putih selama ini bekerja di karyawan makan gratis ini. Ya seperti Pak Git ceritakan tadi ya, sudah menanyakan kepada satuan pemenuhan makan gratis gitu ya. Jadi udah ditanyakan, nggak ada kejelasan, ditanyakan nggak ada kejelasan, dan kerjanya juga seperti itu, maka diputuskan untuk keluar. Yang dijawab tuh cuma ini, jadi karyawan yang bekerja pada siang hari itu beda gajinya dengan malam hari, cuman itu aja yang dijelasin. Jadi kontrak nggak ada, kejelasan gaji nggak ada, yang dijelasin cuma itu aja. Yang jelas yang bekerja siang hari itu beda atau selisih dengan yang di malam hari. Ini miris teman-teman. Artinya begini, kalau Pak Git bilang miris itu hanya memenuhi kebutuhan janji politik, itu mengorbankan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang jadi relawan tadi. Itu pun sudah dipangkas ya, kalau Pak Git bahas kemarin yang artinya tadinya 15.000 per porsi, ini sudah dijadikan 10.000 per porsi. Dan satu dapur itu targetnya adalah menjalankan 3.000 porsi. Ini aja yang di Madura ini juga telat. Telat dalam arti harusnya dia berjalan dapur itu di 6 Januari. Nah, ini baru berjalan di 13 Januari, jadi udah telat seminggu baru jalan. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak masalah itu. Yang kita masalahin itu nggak usah lah memaksakan kondisi seperti ini. Kalau orang-orang yang di atas itu, terutama
yang punya program ya Prabowo Gibran itu lihat sendiri gitu loh. Jangan cuma lihat pas makanannya itu diantar ke sekolah atau pas dimakan oleh rakyat atau dimakan oleh para siswa ya. Ini kan sudah terjadi ya, udah dikontrol, tapi kontrolnya itu kontrol ke orang anak-anak yang lagi makan di kelas itu ada tuh Pak Git lihat video tuh Gibran tuh mengontrol itu. Nah, coba sekali-kali lihat ke dapur gitu ya. Lihat ke dapur, terus ditanya gajinya, kemudian ditanya jam kerjanya, ditanya kontraknya. Nah, harusnya juga seperti itu dilihat gitu loh. Jadi ada kejelasan bagi yang bekerja, mereka kan butuh makan untuk sehari-hari. Mereka butuh penghasilan untuk membutuhkan kehidupan mereka. Jangan cuma yang penting makan gratis jalan gitu kan. Kelihatan lah disorot pas di sekolah-sekolah itu kelihatan tuh udah jalan gitu. Walaupun targetnya tuh loss 90% di Januari kemarin ya kan. Walaupun loss ya, tapi yang penting itu orang tahu ini jalan. Tapi kalau kita ambil data loss 90%. Dan ini wajib menurut Pak Git, wajib itu Prabowo Gibran itu mengecek ke lapangan atau ke dapur. Yang artinya mengecek ke dapur itu bukan masakannya juga ya. Oke lah, masakannya juga dicek segala macamnya ya, operasional segala macam. Termasuk ditanya itu relawan-relawan itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, penghasilannya berapa, kontraknya ada atau tidak. Ini menurut Pak Git wajib si yang punya ide untuk makan gratis ini turun ke bawah, turun ke lapangan apa yang terjadi di sana. Kalau seperti di Sumeneb ini yang Pak Git dapat info ya, ini sebetulnya sudah beredar ya di Maspedia dan segala macam. Teman-teman bisa cek di situ. Ya ini tidak manusiawi kalau menurut Pak Git. Orang ini programnya pemerintah gitu, programnya pemerintah yang mengikut sertakan orang banyak. Ya. Yang pada akhirnya akhir sebetulnya targetnya tidak capai, yaitu waktu dulu janjinya adalah mengikut sertakan UMKM. Oke lah, kita sudah mengabaikan itu. Yang penting sekarang jalan makan gratis. Tapi kan kesejahteraan para relawan ini juga harus diperhatikan. Tidak semena-mena seperti itu. Kalau seperti ini, kalau kejadiannya seperti ini, malah ini lebih parah dari penjajahan gitu loh. Kalau penjajahan dulu Dendles gitu ya, mengerjakan pantai selatan, Pantura segala macam itu ya, dia bayar. Tapi pada akhirnya dikorupsi oleh para bupati-bupati yang menjabat pada saat itu. Yang artinya Dendles itu mempunyai bukti bahwa dulu kerja Rodi itu dibayar oleh pemerintah Belanda. Nah kalau ini tidak ada kejelasan atau kontrak, kemudian jam kerja, gajinya juga nggak ada gitu, nggak ada kejelasan gitu ya berapa-berapanya. Nah ini kan sama aja. Sebetulnya kita beda aja gitu. Beda dalam arti pindah penjajahan dari dijajah oleh Belanda gitu, pindah ke dijajah oleh bangsa sendiri. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian yang artinya kita ambil kesimpulan. Yang pertama, menurut Pak Git ya Pak Prabowo dan Gibran itu harus banget turun ke lapangan. Yang artinya melihat kondisi para pekerja, karyawan dan katakanlah relawan ini, kondisi kesejahteraannya itu seperti apa ya, artinya kontraknya seperti apa gitu kan ya. Kemudian berapa jam kerjanya gitu. Termasuk berapa upahnya. Yang sebetulnya kalau dilihat dari jam kerja ini sudah menyalahi aturan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Ya itu harus banget menurut Pak Git, harus langsung gitu. Jangan cuma lihat di atas gitu, cuma lihat hasilnya, lihat ke sekolah-sekolah gitu kan. Wah udah ada nih makan gratisnya. Itu kan kesannya pencitraan aja kalau gitu, kalau dilihat yang itu ya. Turun ke lapangan lihat ke sana. Ini baru yang di Sumeneb ya, jadi ini pun baru sekitar kalau tanggal 13 Januari itu berjalan, berarti ini baru berjalan 2 minggu udah kayak gitu loh. Menurut Kepala Satuan Pemenuhan Makan Gizi Gratis di Sumeneb, Muhammad Kholiur Rahman ini membenarkan ya. Jadi ini diklarifikasi ke Satgas
SPGG itu seperti Satgas Makan Gratis yang di Sumeneb itu diklarifikasi ke beliau, kemudian ini membenarkan kalau memang banyak yang keluar ya. Permasalahannya seperti tadi Pak Git ceritakan, termasuk kontrak, terus kerjaannya terlalu lama, kemudian hasilnya nggak jelas. Itu terkonfirmasi oleh Satgas, kepala Satgas di Sumeneb. Nah ini kan sangat memprihatinkan kalau kejadian seperti ini. Ya kalau kita pikir kembali itu ya bener idenya Ahok gitu loh. Ngapain repot-repot gitu loh nyediain itu. Udah kasih budgetnya itu langsung ke ibunya. Tinggal ibunya yang masak ya. Ibunya yang masak bawa ke sekolah. Tinggal sekolah nanti yang mengaudit. Mengaudit makanannya ini udah memenuhi gizi belum gitu. Dan yang terakhir menurut Pak Git nih, pemerintah itu jangan cuman usulan biaya, bentar-bentar lagi dana, anggarannya naik ya. Dari 71 triliun ya, Pak Git udah bahas kemarin ya masalah anggaran makan gratis itu. Pak Git udah bahas yang membengkak, yang sebetulnya juga nggak masuk akal gitu kan. Itu aja yang dibahas, duit aja yang dibahas. Turun dong ke lapangan, lihat apa yang terjadi di lapangan. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.